Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung saja nih ada berita ya. Berita ini mungkin baru beberapa hari yang lalu, sudah seminggu lah gitu kan. Di sini disebutkan OJK sebut guru paling banyak terjerat pinjol ilegal ya. Ya kasihan banget ya. Sebenarnya kan nggak tahu ya kenapa mesti guru gitu kan. Ya salah satu faktornya mungkin gaji-gaji guru yang kecil gitu kan. Banyak guru-guru honorer yang sebenarnya saya respect nih sama pekerjaan guru gitu kan. Seorang guru yang harusnya kita hormatin, yang mengajari kita, yang ngajari berbagai ilmu untuk kita, tapi kok malah apa ya? Mereka tuh seperti tidak mendapatkan kesejahteraan, ya. Mungkin dari gaji yang kecil, tunjangan yang kecil gitu kan. Oke, pada akhirnya mereka mungkin cari tambahan uang atau cari pinjaman uang ke pinjaman online gitu kan. Ya sebenarnya juga mereka ke pinjol ilegal itu bukan berarti atau ilegal sama aja ya. Bukan berarti mereka tuh sebenarnya pingin aja. Yang sudah pasti saya pikir ya sebenarnya memang karena apa? Karena mungkin uangnya kurang, ya nggak? Gaji mereka kurang. Kalau dibilang guru literasinya kurang, saya pikir enggak ya. Mereka juga pasti ngerti lah tentang masalah pinjaman online. Ya beberapa mungkin kecelek aja gitu kan. Oke, di sini kita baca ya. Mungkin kasus penipuan pinjaman online ilegal cukup marak di Indonesia. Ini saya baca ceritanya ya. Ini saya baca ya beritanya. Banyak yang tergiur dengan tawaran instan meminjam uang yang pada akhirnya menjerat mereka dengan bunga kredit yang mencekik. Oke. Langsung saja nih. Ia menyebutkan 45% korban pinjol ilegal adalah guru. Nah, pinjol ilegal banyak sekali korbannya. Nomor satu guru 42%. Nah, ini data ini dari pengaduan konsumen OJK ya, gitu kan. Yang selanjutnya adalah ada wanita, ibu rumah tangga. Oke, kita baca lagi nih beritanya. Berdasarkan data yang disampaikan, berikut 8 kalangan masyarakat yang paling terjerat pinjol. Yang pertama adalah guru 42%. Nomor 2, korban PHK 21%. Nomor 3, ibu rumah tangga 18%. Nomor 4, karyawan 99%, pedagang 4%, pelajar 3%, 7, tukang pangkas rambut. Oke, 8 pengemudi ojek online. Oke, yang 78 ini saya agak bingung aja. Kok sampai sedetail ini ya gitu. Oke, kita bahas nomor satu dulu. Kenapa guru? Ya, yang saya sebutin tadi gitu kan. Kenapa mereka ke pinjol ilegal? Ya maklum ya, mungkin sebenarnya guru-guru ini kan banyak yang gajinya nggak layak lah ya. Gajinya juga ya begitulah gitu yang kita tahu gitu, kesejahteraan guru gitu kan. Pada akhirnya juga kebutuhan dia besar, minjol lah dia gitu. Dan beberapa mungkin ini guru-guru yang maaf nih, mungkin sudah agak tua ya, umur 40, 50 yang tidak mengerti gadget gitu. Mungkin informasinya sudah ketinggalan atau gimana, pada akhirnya kejebak di ilegal gitu. Saya yakin guru-guru yang masih muda-muda ya, yang paham literasi, yang generasi milenial agak paham lah tentang masalah ini. Oke, yang kedua korban PHK. Ya sudah pasti ya, mungkin karena nggak ada kerjaan, mungkin hilangnya penghasilan. Untuk kalian-kalian yang sudah rumah tangga, ini jadi dilema. Yang dilemanya saat kalian tidak punya uang, gimana nih caranya gitu. Ya akhirnya ke pinjaman online, cepat banget gitu kan, cepat cairnya, cepat gampang, pengajuannya pun nggak jadi masalah. Ya kita bisa nipu-nipu lah saat kalian kerja di mana, kerja di PT ini, padahal kan kalian sudah tidak bekerja seperti itu, tidak bekerja di perusahaan itu. Nah ini jadi kemudahan karena mungkin dari data analis pinjol itu tidak menseleksi ya, atau ya agak kurang lah SDM dari analis dari pinjol-pinjol itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah ibu rumah tangga nih. Ibu rumah tangga menyumbang terbesar di 18%. Nah, kenapa ibu rumah tangga? Beberapa orang banyak curhat ke saya, banyak kan ibu rumah tangga ini minjol tapi suami nggak tahu. Nah, siapa nih kalian yang minjol, ibu-ibu nih rumah tangga tapi suaminya nggak tahu? Ini banyak banget gitu kan yang seperti ini. Ya alasannya banyak lah kan. Suami saya tuh kurang bang, uangnya gitu kan. Suami saya tuh kadang ngasih uang belanjanya kurang. Sebenarnya tinggal dikomunikasiin aja.
Kalian bisa seperti ini karena komunikasi kalian sama suami itu kurang deket, ya. Nggak ada terbukaan gitu kan, nggak ada masalah finansial rumah tangga itu harus dibicarakan lah gitu kan. Akhirnya kurang lah seperti apa. Kalau emang kurang, coba diirit. Kalau emang berlebih atau gimana, ya cobalah ditabung untuk kebutuhan yang mungkin nanti suatu saat suami nggak ada kerja atau seperti apa. Oke, yang keempat adalah karyawan. Ya, ini karyawan kebanyakan konsumtif ya, 80%. Selanjutnya adalah pedagang. Pedagang pasti biasanya untuk menambah modal. Ketiga nih pelajar. Ya, pelajar yang mungkin mahasiswa ya. Karena pinjol-pinjol ini biasanya di umur 18 ke atas mahasiswa nih udah bisa minjol nih. Apalagi kemarin ada mahasiswa IPB yang terjerat pinjol sampai ratusan tuh. Nah, itu salah satunya. Yang ketujuh adalah pangkas rambut. Ya, saya nggak tahu ya kenapa pangkas rambut. Yang ke-8 adalah pengemudi ojek online ya. Mungkin salah satunya adalah penghasilannya nggak terlalu besar, pada akhirnya minjol atau seperti apa. Oke, jadi itu adalah riset gitu kan dari No Limit Indonesia di tahun 2021. Ya kita baca ini ada sejumlah alasan kenapa masyarakat terjerat pinjol ya gitu kan. Jadi sebanyak 1433 orang terjerat pinjol itu untuk membayar utang. Nah, sudah pasti ini untuk gali lubang tutup lubang. Orang minjol itu bukan biasanya butuh dana ya. Yang kedua ya untuk bayar hutang ya. 542 orang lah karena latar belakang ekonomi menengah ke bawah ya. Lalu 49 orang karena ingin mencarikan dana lebih cepat. Kemudian 365 orang memenuhi kebutuhan gaya hidup dan 297 orang karena alasan mendesak. Oke, di sini disebutkan yang keempat nih, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, hati-hati jangan sampai ini adalah jadi budaya. Oke, itulah teman-teman ya. Ini berita ini kalian boleh baca ya di financedetik.com, Detik Finance. Ini beritanya valid kok, kalian boleh baca-baca. Kesimpulan di video ini, saya berharap ya semoga tidak ada korban-korban pinjol lagi dari kalangan guru. Nggak usah kalangan guru lah, mungkin kalangan apa gitu. Saya juga bingung ya kenapa guru yang banyak terjerat pinjaman online gitu. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.